Halo guys, selamat datang di channel aku. Di video kali ini saya akan membahas tentang manfaat dari kita merubah soket antena internal ini ya menjadi antena outdoor. Jadi di HP ini adalah HP Redmi Note 7 yang saya modif supaya support antena outdoor ya. Jadi sebelumnya ini pakai antena bawaan di HP, sekarang bisa pakai antena outdoor gitu ya, tujuan dari modifikasi ini. Dan saya tekankan bagi kalian yang pengen nonton caranya, itu saya nggak bakal bahas di sini ya, karena saya hanya bahas tentang manfaatnya. Eh, untuk memodifikasi ya supaya HP ini bisa dipakai langsung ke antena outdoor gitu ya. Oke, langsung aja kita bahas videonya. Baiklah kawan, sebelum kita mulai memodifikasi antenanya, kita cek dulu sinyalnya di lokasi saya. Ini adalah sinyalnya di lokasi saya, kurang lebih seperti ini. Ini sangat-sangat lemah ya. Kalian bisa lihat sinyal di bagian atas, bagian kanan atas itu hanya 1 bar ya, dan juga ini ada beberapa parameter sinyalnya. Itu sangat-sangat lemah ya yang saya dapatkan. Ini saya menggunakan operator si kuning ya. Ini sebelum dimodifikasi antena outdoor ya, kurang lebih sinyalnya seperti ini. Apalagi bandwidthnya ini bakalan memboroskan baterai ya, karena dan cepat mempanaskan HP, karena HP ini akan mentransmitkan ya power dayanya ke tower dengan kualitas sinyal seperti ini. Jadi akan lebih boros baterainya ya daripada kalau sinyalnya lebih banyak ya. Ya inilah kurang lebih sinyal yang dapatkan sebelum dilakukan modifikasi antena outdoor. Oh ya kawan, sebelum kita modif antena outdoornya, colokan antena outdoornya, kita coba lihat SINR-nya yaitu -10, -6 ya. Terus kita langsung ke speed test, bagaimana hasil speed testnya ya jika tanpa antena outdoor. Kita pakai antena bawaan ya, ini aja loadingnya lama ya. Bisa apa enggak ya, saya nggak tahu ini bisa apa enggak, karena ini sangat-sangat lemot ya, nggak bisa kita andelin lah internetnya kalau sinyalnya seperti ini bisa apa enggak ini speed test ya. Nggak bisa ya, harus ada sinyalnya dulu ini baru bisa cuy. Ini sampai speed test aja nggak bisa cuy ya, kurang lebih kayak gini lah. Ini gimana mau speed test ya kalau nggak bisa seperti ini. Ya udahlah, mungkin kita lanjut modifikasi konektornya dulu lah biar sinyalnya dapat dulu. Oke. Oke ya, di sini saya menggunakan ini ya antena Catherine. Ini modem yang saya pakai. Cuma modemnya saya matiin dulu karena mau ngetes. Terus ini kabelnya, karena ini kalau nggak dinyalain gelap cuy. Soalnya udah malam ya. Ini ya, ini konektornya yang saya pakai nanti colokin ke HP. Ini HP-nya yang udah ada konektor antena outdoornya. Kita lihat seberapa besar sinyalnya nanti ya. Ini sinyalnya hanya 1 bar ya, 1 bar. Terus kita colokin dulu ya konektor antenanya. Buat kalian yang mungkin penasaran pakai antena apa, silahkan cek aja di deskripsi atau di bagian atas berikut videonya. Terus oke, kita lanjut colok dulu ini konektor anten. Oke ya, ini kualitas sinyalnya setelah dicolokin ke antena outdoor. Ini sinyalnya naik drastis ya, yang sebelumnya cuma 1 bar sekarang udah ya hampir 5 bar, 4 bar ya, hampir penuh full. Kemudian ini juga frekuensinya kita dapat single CA ya, dan juga beberapa tadi sempat juga multi CA ya, paling enggak 2 CA, ada yang 3 CA sampai 4 CA tadi ya. Nangkep sinyalnya, nangkep frekuensinya. Nah ini 2 CA ya. Terus kita lanjut mungkin ke gaming ya. Ke gaming biasanya orang yang suka gaming biasanya kita tes paket, namanya adalah paket loss test ya. Paket loss test biasanya orang yang suka gaming terus tiba-tiba suka gaming di HP ya terutama, terus HP-nya tiba-tiba nge-lag atau pas gaming tiba-tiba putus terus nyambung lagi, terus tiba mau ngekill itu jadinya nggak ngekill gitu ya. Itu biasanya dites dulu di paket loss test. Biasanya kalau kualitas jaringannya bagus, itu paket loss testnya itu
0% ya. Coba kita lihat misalnya PUBG ya, PUBG ke servernya biasanya Singapura, kalau di Indonesia coba kita start test. Ini kita pakai si kuning ya, kita tes ya, kurang lebih berapa detik tuh, 15 detik kalau nggak salah, 10 detik ya, 10 detik. Apakah ada paket loss, ya. Ternyata di sini nggak ada paket loss ya. Ini coba kalian lihat hasilnya, paket lossnya 0% ya. Terus pingnya ini kurang lebih 75 milisecond, terus average jitternya 9 milisecond ya, lumayan lah ya, nggak terlalu tinggi banget untuk pingnya. Dan yang penting adalah paket loss. Paket loss itu biasanya orang kalau mau nge-kill nggak jadi kill karena paketnya loss ya, hilang di jaringan. Nah ini paket lossnya 0, artinya paketnya nyampe ke server dengan selamat ya. Terus ya ini buat game sangat bagus sekali ya. Terus speed test mungkin ya, speed test, bagaimana hasil speed testnya di sini. Ini speed test ini nggak selalu tinggi ya, tergantung lokasi kalian. Ini saya pakai si kuning, terus servernya saya pilih otomatis saja. Oke, kita dapat di Pasuruan ya, di Pasuruan servernya, lokasi servernya. Mungkin di setiap lokasi berbeda-beda performa BTS-nya ya. Ini saya tes di jam setengah 8 malam. Ini ya jam-jam sibuk sih sebenarnya, dapat ya kurang lebih ya segitu ya, 10 Mbps ya, 10 Mbps ya, lumayan lah ya buat nonton YouTube, buat gaming. Apalagi gaming biasanya sih nggak butuh speed yang gede-gede ya, butuhnya yang pingnya kecil, terus paket lossnya 0% tadi ya. Ini untuk uploadnya dia ya 8 Mbps, unduhnya ya lumayan ya, 10 Mbps, cepat juga, kenceng ya untuk zaman sekarang. Ini saya kasih bintang 3 ya, meskipun ya lumayan lah, lumayan bagus ya, 11 Mbps. Terus kita tes juga nonton YouTube ya, nonton YouTube 1080p. Kita coba nonton video saya ya, biar nggak kena copyright. Ada copyright video saya. Coba video saya yang random aja. Nah ini ya untuk anten ya, kita coba ini ya, kita rubah ini kualitas videonya ke 1080p. Kita random aja di sini. Terus informasi statistik bagaimana? Nah ini ya 1080p ya, jangan salah ini ya, 1080p. Lihat bar putihnya, lihat bar putihnya tuh, kenceng kan, nggak ada lag ya, nggak ada. Jangan, kalau udah dimodif seperti ini ya, kualitas berinternet kalian bakalan meningkat. Jadi nggak bakalan emosian lagi, nggak bakal HP cepat panas, baterai cepat habis gitu ya. Ini nonton 1080p ya, jangan salah, 1080p 60 fps ya. Oke ya, mungkin itu sedikit tes ini. Mungkin kalau ada yang ditanyakan silakan aja komen di kolom komentar. Oke guys, ini kita lagi di jalan ya. Ini tes aja, tes HP yang udah dimodif tadi pakai slot biar bisa dicolokin ke antena outdoor gitu ya, antenanya yang di atap. Nah ini kita lagi di jalan, LTE-nya masih ada ya sinyalnya, pakai aplikasi ini biar terlihat. Nah ini LTE-nya kita masih bisa dapat sinyalnya ya, ini dengan catatan sinyalnya di sini full ya, sinyalnya full. Terus ini tanpa antena outdoor ya. Mungkin kalian yang tanya, ini kalau bisa dicopot tanpa antena outdoor ini masih bisa dipakai nggak HP-nya? Ini jawabannya masih bisa dipakai ya. Terus kita coba YouTubean ya, di sini YouTubean ini nggak nyambung antena di dalam HP ya, ini antena outdoornya dilepas. Kita coba YouTubean short mungkin. Nah, ini masih bisa ya. Nah ini masih bisa short, intinya masih bisa ya buat internetan, meskipun antena internalnya kita copot kabelnya, terus antena outdoornya juga kita copot, tetap bisa dipakai LTE-nya ya. Oke, di akhir video ini saya ingin memberitahu bahwa mungkin kalian yang butuh untuk pasang ini ya, antena supaya support HP-nya, supaya support antena outdoor ya, ini saya cek aja di deskripsi, saya bakal bantu pasang ini cek di deskripsi. Untuk transaksinya via toko online ya, via toko online, biar sama-sama enak ya, jadi nggak langsung ke rekening saya. Dan pembelian yang minat juga harus ngirimin HP-nya ke lokasi saya ya, kirim HP-nya ke lokasi saya supaya nanti saya bisa bantu ya pasangin konektor buat antena outdoornya.
Terus pemasang ya juga perlu tahu kalau HP-nya bakal ada dibongkar. Jadi misal kalau nanti sampai terus HP-nya ada lecet-lecet atau mungkin ada yang nggak pas pasangnya, penutupnya nggak ketutup rapat ya, mungkin karena kabelnya ini ya nggak bisa apa ya, nggak bisa kalau nggak ditutup ya. Jadi harus pakai casing tambahan seperti ini ya. Ini ada casing tambahannya, jadi ini lebih rapi ya kalau misal casing bawaan HP-nya nggak ketutup. Jadi tetap ketutup dan tetap enak dipegang HP-nya, jadi ya nggak bakal copot semua gitu ya. Oke, itu ya mungkin sedikit catatan mungkin yang misal berminat terus pakai jasa saya ya. Terus ini antena rekomendasi saya, antena Catherine, cek aja di deskripsi. Terus ini ada konektornya di sini dua ya. Ini biasanya saya desain di modem sih sebenarnya, tapi ini juga bisa dipakai di HP. Jadi kalian bisa langsung colok ke konektor ini, langsung colok di ini ya. Ini bisa digunain 2 HP ya, bisa digunain 2 HP. Terus ini pakai antena Catherine. Terus ini kabelnya sendiri panjangnya, ini kabelnya ini 30 meter ya. Ini 2 kabel ya, 2 kabel 30 meter. Ini 2 kabel, kenapa? Karena polarisasinya, polarisasi antenanya beda ya, ada yang vertikal ada yang horizontal ya. Jadi biar lebih maksimal ini kinerjanya di modem ya, desainnya di modem sih sebenarnya ya, tapi juga bisa dipakai di HP ya. Itu aja mungkin ya sedikit video kata-kata penutup di video kali ini. Terima kasih udah nonton sampai akhir, sampai detik ini, sampai akhir. Jangan lupa di like dan subscribe ya kalau kalian menyukai video ini, kalau kalian ada ilmu yang bertambah atau kalau kalian ada informasi yang bertambah, silahkan di like dan subscribe. Terima kasih udah nonton sampai detik ini, sampai jumpa di video berikutnya yang lebih menarik lagi. Bye bye.